Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang dan kembali lagi bertemu bersama saya Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reza Broto Asmoro selama 1 jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Dr. News Indonesia. Iya, saya sudah ditemani oleh penonton yang luar biasa yaitu dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Silakan boleh duduk kembali ya. Oke, untuk Anda yang di rumah, apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa sehat dan happy bersama keluarga tercinta. Saya ingin penonton saya di studio dulu nih untuk nebak. Ada 2 foto, coba dilihat baik-baik. Ini kira-kira foto siapa ya? Tapi saya nggak kasih tahu itu. Antara yang kiri sama yang kanan, sama yang pakai bedong, sama yang pakai udah baju gaul kayaknya itu ya. Itu yang mana mama, mana anaknya? Yang kiri atau yang kanan mamanya? Kiri. Oke, yuk kita sambut aja siapakah pemilik foto 2 ini? Dr. Reza dan Ramania. Halo, ponakan saya sudah kembali. Salah maksudnya mamanya udah kembali di Dr. Indonesia. Apa kabar, Ca? Baik, apa kabar? Aduh, senang sekali bisa hadir di sini nih. Panggilannya siapa ini? Panggilannya Anya. Anya. Panggil dong Anya. Kompak banget ya. Kompak banget. Hai. Duduk dulu kasihan ya. Yuk. Aduh, seneng banget nih bisa hadir di sini lagi nih. Tadi sebenarnya pengen Ca. Apa? Pengen saya gendong. Oh gitu, udah tapi berani. Nggak diizinkan. Oke, Dokter Reza, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Itu lagi baru bangun tadi sebelum mulai syuting bobo ya? Iya, sebelum mulai syuting bobo. Mungkin Nih, dia tahu nih dia tahu, nih, Anya sadar nih. kamera. Sadar kamera ya. Anya. Hai, Uncle. Anyaku. Cita-citanya apa? Loh, terlalu dini. Terlalu dini ya. Oke, Ca, tadi itu kan ada 2 foto. Penonton kita di studio menebak bahwa yang kanan sama yang kiri. Yang mana? Itu ada namanya tuh. Ica yang mana? Ica yang mana? Iya, tadi tebakannya apa? Mereka bilang ini Ica, karena klise katanya. Apa yang foto-foto yang foto 36 zaman itu. dulu. Kalau ini kan tidak Iya, pernah habis. Benar iya, ya? Benar. Iya, mirip ya? Mirip ya? Matanya gede ya? Mirip ya? Nah ini Mirip ya? saat usia berapa, Anya? Seminggu kali ya? Seminggu? Semingguan lah. Oke, Anya sesar atau normal? Akhirnya masih sesar. Karena sudah 40 minggu lebih, ditunggu untuk kontraksi, tidak kunjung kontraksi. Karena sebelumnya kan saya sempat dirawat di rumah sakit dulu tuh seminggu. Kan waktu itu sakit kan ya waktu Ica itu. kan libur aja berapa hari menjelang persalinan ya? Akhirnya ya udah ditungguin nggak bisa, sekalian sesar. Ternyata memang pas dicek jantung bayinya atau CTG, itu udah ada yang turun-turun tuh. Bayinya udah mulai Kenapa udah waktu mulai itu gawat ketuban lah udah? gitu. Ketubannya hijau-hijau. Terus ternyata baru ketahuan pas sesar itu kelilit tali pusat 2 kali. Terus juga ya udahlah ya akhirnya. Kirain Mas Jojo nggak dicariin terus, pergi sebentar udah dia gawat lagi, jadi mesti balik ke rumah sakit terus. Oh, oke. Waktu itu beratnya berapa, Cak? Lahirnya itu 26, sekitar 2,6 lah. Oke. 26,80. 46 waktu itu ya? 46, wah calon model nih ya. Panjang ya. Namanya Roro Ramania Putri Broto Asmoro. Raden Roro. RR ya, Raden Roro. Ramania Putri Broto Asmoro, iya. Iya. Apa makna dibalik dari nama Anya ini? Jadi artinya Ramania itu dari bahasa Sanskerta, artinya itu yang menyenangkan. Jadi kita doanya ya semoga Ramania ini hidupnya nanti akan menyenangkan. Amin. Menyenangkan, sehat, mengharumkan nama kedua orang tua. Amin. Ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari bapaknya Ramania ada sendiri. Apa? Rahmat dan karunia. Alhamdulillah ya. Oke, kita mengunjungi foto-foto dokumentasi ada yang unik. Ini semua sebenarnya tergantung dari mamanya. Mamanya ini berjiwa seni. Ya, bisa aja ini menjadi inspirasi Anda yang di rumah bahwa dokumentasi ini sangat perlu, apalagi menjelang anak-anak usia 1 hari 2 hari ini. Seru loh, saya dapat inspirasi dari Reza sebenarnya. Ya ini saat Anya ya. Baru lahir nih Anya nih.
Tuh, ini udah mau pulang dari rumah sakit. Oke. Tuh. Ini Lagi bobok tenang lagi dia. habis menyusui. Ini dia usia Ini today I'm 1 week old. Iya, 1 minggu. Ini dia udah 2 minggu. Wow. Dia ada 4 minggu. Kayak Aku terus 1 aja bulan. deh, terus. Iya. Udah bisa pegang sendiri loh dia 1 bulan. Tuh 6 kan minggu pornografi Anya. Ceritanya Angel. Oh, pakai Angel. sayap-sayap. Wah, ini yang udah waktu selapanan 35 hari. Oke. Nah, ini papanya. Ini sama bapaknya. Ya. Terus. Nah, keren ya ini ya. Jadi kura-kura. Enggak, katanya tadi Mas itu mau juga begini fotonya. Inspirasi boleh loh. Nih ya. Iya, di Angel best. juga nih. Nih, itu kan. Buah nggak jauh jatuhnya ya. Dia seneng loh. Di foto-foto gini dia malah ketawa-ketawa sendiri tanpa dipancing, dia tahu-tahu ketawa-ketawa sendiri. Kayak dia sangat menikmati ya untuk difoto ya. Iya Sambil ya. kamera. Makanya tadi kita usulin ke produser ada 3R Oh, show oh. ya. Tuh. Wow. Ica, waktu hamil, apa yang terpikir Ica saat detik-detik Ramani akan dilahirkan? Apakah mikir, aduh hidungnya mirip siapa, matanya Enggak apa yang sih. yang Yang penting tidak bisa selamat. sampai tidur itu yang keingat. Bangun itu yang keingat apa? Yang pasti pengennya tetap selamat lah, itu aja. Oke. Karena waktu saya udah di rumah sakit kan, minggu-minggu terakhir itu udah dirawat, Udah dianya dirawat juga ya. udah mulai gawat janin kan, jadi udah mulai deg-degan. Terus ya udah akhirnya pas detik saat mau sesar itu udah terakhir dikasih waktu adalah minggu pagi itu. Oke. Jadi ya udah akhirnya yang dipikir cuma yang penting sehat, selamat itu aja. Saat dengar tangisan pertama, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan? Seneng banget kayak. Ditaruh di atas. Iya, akhirnya habis itu langsung IMD. inisiasi menyusui dini. Oke. Terus dia juga langsung bisa menyusu. Tapi yang saya kagum sama bapaknya sebenarnya. Kenapa? Karena dia benar-benar takut darah Hah? dan Akhirnya ikut ke memberanikan ruang diri. operasi. Jadi saya udah takut nanti kalau pingsan gimana nih gitu kan. Tapi ternyata ini banget sih, berani. Terus udah Oke. gitu sampai nangis sesegukan. Terus saya belum pernah lihat dia kayak gitu. Kayaknya terharu banget deh. Iya, pasti yang paling protek nanti Mas Jojo ya. Kayaknya ya. Oke, dalam apa ya? Gini, saya rasa sih pasti sudah kelihatan di saat sekarang lah. Siapa yang paling rewel, bawel, detail dalam merawatannya? Bukan merawat secara keseluruhan ya, tapi ini nggak boleh. Oh, Ini ibunya jangan. lah. Ibunya. Iya. Oh, papanya nggak anu ya? Papanya justru malah yang lebih Menetralin. Iya, lebih Saya jangan terlalu kenceng namanya ya, gitu ya. lebih inilah. Oke, gimana? Ajak main gitu. ASI-nya gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Insya Allah tetap usaha terus untuk ngasih ASI eksklusif. Iya. Ada kendala nggak dalam mengasuh pakai babysitter atau kalau susah cari saya bisa? Kalau di sini kan dokterian ya. Iya. Kalau diajak Ya ke studio 20.000 ya. per jam. Murah kok. nggak apa-apa. Ada kendala nggak? Kendala alhamdulillah sama ini enggak, tapi tetap dibantu sama babysitter. Ada sama ya. nenek. Kalau lagi kerja gini gimana nih? Bener lah harus Tetaplah. dijaga sementara Iya. ya. Tapi kalau udah malam gitu ya. Tetap bangun setiap beberapa jam kan dia tetap menyusui kan, tiap Aha. 2-3 jam kalau malam hari. Jadi ya mau Oke. nggak mau bangun. Baik. Nah, coba gendong dong. Boleh. Boleh nggak saya gendong? Boleh. Cocok nggak ya? Cocok nggak ya? Ayo, ayo, ayo. Anya Wah, lagi bobo nih kebetulan. Lagi bobo nggak apa-apa. Oke. Anya sama uncle ya. Lehernya. Nih lehernya. Oke. Wah, udah bisa. Iya. Udah saatnya berarti dokter Rian Ya. untuk punya sendiri. Ya, dia ngintip, Siapa loh. sih gitu Ya, ya? ternyata aromanya beda katanya. Yang terakhir kok apek. Aduh. Makanya dia bangun. Ya sayang ya, sehat selalu, Amin. pinter, Iya. jadi anak yang soleha ya. Amin. Oke, welcome back Dr. Resa Asik. Broto Asmoro. Ya, Thank you. silakan dilanjut untuk segmen berikutnya. Enggak, emang dokternya mau kemana? Saya mau ajak jalan-jalan ponakan saya, ya. Baik, Mamanya suruh kerja. Setelah ini jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Dr. Os. Ya pemirsa
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dokter Ras Indonesia. Kali ini saya Dokter Reisa ditemani oleh Dokter Caroline di sini. Dok, kita kan akan membicarakan tentang menstruasi nih. Suatu hal yang sangat umum dialami oleh semua wanita ya, hampir semua wanita, yang biasa terjadi karena meluruhnya dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi. Ya. Namun bagaimana jika ada orang-orang yang tidak mengalami menstruasi, jadi menstruasinya tak kunjung datang? Nah, sebelum kita membahas tentang itu, nah, kita akan ditemani nih dok oleh seorang penyanyi yang terkenal dengan lagunya ABG Tua, Fitri Karlina. Halo, apa kabar? Baik. Aduh, cantik sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Apa kabar, dok? Wow. Silahkan. Fitri Oke. Karlina sibuk apa nih belakangan ini? Masih sibuk nyanyi aja, dok. Sama mungkin lagi program ya. Program juga ya? Pengen cepet kayak Dokter Reisa. Asik, kita doakan ya bersama-sama ya. Amin. Nah, ini kan tadi kita akan bicarakan tentang menstruasi nih. Kalau Oke. Fitri sendiri pernah nggak sih ada masalah atau keluhan gitu tentang menstruasi? Mungkin kalau buat aku ya, aku sih kalau menstruasi terkadang tuh suka nggak lancar, dok. Jadi tiba-tiba suka dalam siklusnya itu, misalkan 4 hari ini, kayaknya udah habis. Ternyata setelah 2 hari berikutnya keluar lagi. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi pernah dengar nggak sih Gimana? kalau ada orang-orang yang tidak mengalami menstruasi, jadi menstruasinya tak kunjung datang? Berarti bulannya nggak datang-datang ya? Aku sih mau nanya aja sih dikit. Sebenarnya sih kapan sih berlangsungnya menstruasi pertama kali gitu? Proses berlangsungnya gimana? Ya. Jadi menstruasi itu pertama kali menstruasi itu kita bilangnya menarche ya. Ya. Itu biasanya berlangsung di usia 9 ya sampai 15-16 tahun. Range-nya Ya, cukup itu jauh ya? range-nya ya. Pertama kali seorang perempuan mengalami menstruasi itu di usia itu. Tergantung apa tuh, dok? Macam-macam. Satu, tergantung dari gizi. Jadi kalau zaman dulu, perempuan-perempuan zaman dulu, itu mereka biasanya menstruasi pertamanya mungkin bisa 15 tahun, 16 Iya, tahun, iya. 17 tahun. Sekarang makin Kalau cepat nih. perempuan-perempuan zaman sekarang lebih cepat. Iya. Karena kenapa? Gizinya lebih bagus. Lebih baik gizinya. Oh, Nah, iya dok, bener dok. Aku waktu cepet itu ya? juga sempet kaget. Hah, kok aku muda ya? Nah, gitu. berarti gizinya bagus. Oh, termasuk perempuan masa kini dia. Bener, kayaknya aku termasuk Tapi ini wanita masih modern ya. ada yang bingung nih pasti pemirsa di rumah nih bertanyakan bagaimana sih sebenarnya proses menstruasi itu sendiri. Ini masih banyak yang belum mengerti. Mungkin Dokter Caroline bisa menjelaskan nih. Oke. Ya mungkin dibantu dengan Animasi ini ya, animasi ya. silakan. Ya. Oke. Jadi pada dasarnya ya, menstruasi itu adalah suatu proses yang kompleks dan harmonis ya. Yang melibatkan banyak pihak dari tubuh kita. Yang utama, menstruasi itu dipengaruhi oleh otak kita ya. Otak kita di situ memproduksi hormon-hormon yang akan memberikan rangsang kepada indung telur dan juga rahim. Jadi otak mengeluarkan hormon, kemudian hormon-hormon itu tersebut akan ditangkap oleh indung telur dan juga rahim, ya. Nah, kemudian akan terjadi yang namanya proses pembentukan sel telur, ya. Nah, bila sel telurnya itu sudah matang, ya, sel telur itu akan pecah, kemudian intinya akan masuk ke dalam saluran dan berharap si inti telur ini akan bertemu dengan sperma, ya, Untuk dibuahi ya. untuk dibuahi. Seandainya proses si pembuahan ini tidak berlangsung, terjadilah menstruasi. Nah, pada dasarnya menstruasi itu apa sih, Dok? Jadi pada dasarnya menstruasi itu adalah luruhnya dinding paling dalam lapisan, ya, lapisan paling dalam dari rahim itu yang luruh bersama keluarnya darah, itulah menstruasi. Itu yang Ya. disebut dengan menstruasi. Baik. Oke, Dokter Caroline. Tapi ini ada beberapa kejadian di mana menstruasi itu tidak kunjung datang dan tidak terjadi. Nah, sebabnya apa saja itu? Ya. Jadi pada dasarnya kalau menstruasi tidak kunjung datang itu biasanya di dunia kedokteran itu dibagi dua. Satu, menstruasi yang tidak datang kita bilangnya amenore ya. Amenore ya Amenore sebutannya itu ya. adalah suatu kondisi di mana seorang perempuan tidak mengalami menstruasi minimal 3 siklus atau lebih. Ya.
Nah, ada pertama dibagi satu primer, ya. Primer itu berarti si perempuan ini sama sekali belum pernah mengalami menstruasi. Itu ada Ya. juga ya, Dok ya? Ada, ya. Jadi dari kecil, jadi teman-temannya pada mengalami menstruasi, si anak ini tidak. Sampai tumbuh dewasa juga tetap tidak. Iya, ini berarti si perempuan ini mengalami yang namanya amenorrhea primer. Nah, kalau yang sudah pernah mengalami menstruasi, kemudian mengalami gangguan, ya, di atas 3 siklus dia nggak mens, ya, itu kita sebutnya amenorrhea sekunder. Sekunder. Oh. Nah, Ya. Penyebabnya ini tentu berbeda-beda nih ya. Ya, betul. Kalau primer mungkin bawaan genetik nih. Macam-macam juga. Jadi pada dasarnya apa sih, Dok, yang menyebabkan kok nggak mens? Ya, karena menstruasi itu tadi ya meliputi banyak sekali organ. Ya, jadi harus memang suatu hal yang kompleks ya. Mens itu suatu hal yang kompleks dan harus harmonis. Kalau terjadi ketidakharmonisan, ketidakseimbangan antara hormon yang diproduksi Otak. oleh otak, kemudian yang dari indung telur, kemudian rahimnya, kemudian alat-alat genitalia perempuan tersebut, tentu mens tidak akan terjadi. Ya, satu, ada masalah apa nggak di otak? Ya, misal, Tentu pengatur hormon utamanya. ya ya, itu dari pengatur otak hormon ya. utama dari otak. Ya, ada masalah apa nggak di otak? Kenapa si perempuan ini kok belum mens juga, gitu ya? Misal, seperti yang digambar ya, ada ternyata dia mengalami ada tumor di otaknya. Ya, nah itu mengganggu produksi hormon. Tumor yang mempengaruhi di kelenjar pituitarinya. Ya, betul, betul ya. Jadi itu akan mempengaruhi produksi hormon si perempuan ini. Jadi hormonnya mungkin tidak terbentuk sehingga tidak terjadi menstruasi. Oke. Ya. Nah, kedua kalau seandainya kita mau turun lagi ke bawah ya, ada di situ gambarnya polikistik ovarian. Nah, polikistik ovarian itu adalah suatu kondisi di mana seorang perempuan punya banyak telur, cuma sayangnya telurnya itu nggak bisa mateng, ya. Jadi Kecil-kecil. ya gitu kecil-kecil Dia tidak semua telurnya berkembang. tidak bisa berkembang, tidak bisa matang. Nah, Akibatnya itu tidak ada yang dikeluarkan. iya, jadi tidak ada telur yang bakal mencapai ovulasi ya, tidak ada telur yang bakal bertemu sama si sperma ya. Jadi itu akan menuju kepada satu gangguan kesuburan dan juga gangguan menstruasi. Oh. Nah, ketiga kita turun lagi ke bawah. Permasalahan di organ anatomis ya. Jadi di organ dari ini ya, himen, selaput darah ya. Jadi ternyata ada beberapa kasus seorang perempuan kok nggak mens terus padahal teman-temannya sudah mens. Jadi ternyata begitu diperiksa selaput darahnya itu benar-benar Tertutup dia. tertutup rapat, sama sekali tidak ada lubang sedikit pun. Jadi berhubungan juga ya, Dok, dengan selaput darah itu ya? Betul ya. Jadi dia sebenarnya mens tapi nggak keluar. Darahnya tidak bisa Darahnya mengalir tidak keluar. Ya, darahnya Karena tidak bisa tertahan keluar. oleh selaput Iya sih, darah. Dok. Kalau ngumpul terus lama-lama pasti dia akan serasa nyeri ya, karena cairan darahnya nggak di situ ngumpul nggak bisa. Nggak bisa keluar. Iya. Jadi kadang setiap menstruasi dia merasa nyeri, merasa tidak nyaman ya. Makanya harus diperiksakan ke dokter. Kenapa kok belum mens nih sampai umur sekian? Seperti Penyebabnya itu. jadi bisa macam-macam Iya. berarti ya, dari atas sampai bawah kata tadi. Iya, betul. Ada juga yang permasalahannya memang kelainan di kromosom. Oh, oke. Jadi jangan-jangan misalnya ternyata anak ini bukan seorang perempuan. Bisa aja laki-laki tapi penampakannya betul. genitalianya Iya, juga penampakannya perempuan. perempuan ternyata dia laki-laki. Laki-laki. Jadi permasalahan dengan Lebih panjang lagi menstruasi. itu ya. Lebih panjang lagi itu. Panjang lagi ya, baik. Jadi kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada penonton di studio nih, karena dari tadi saya ngelirik-ngelirik ke sana nih, wajahnya serius-serius semua nih. Aku juga sebenarnya masih ada banyak pertanyaan sih, pertanyaan Dok. ya? Tapi ntar kali ya. Bentar ya, kita kasih kesempatan mereka Oke. dulu ya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh lah diangkat tangannya, silakan. Oke, Oh, mana aku banyak bantu? ya. Boleh dibantu ya, Oke, Fitri ya. boleh. Yang mana? Oh, yang cantik. Yang sebelah sini. Oke, silakan. Mau tanya, tadi udah dijelaskan bahwa salah satu penyebab amenorrhea adalah pubertas yang terlambat. Lalu bagaimana tanda-tanda pubertas yang normal? Kayak gitu Oke, aja. terima kasih. Oke. Nah, gimana itu, Dok? Pertanyaannya Oke. pubertas nih, Dok. Pubertas ya. Jadi seorang perempuan ya, sebelum dia mengalami menars, dia akan memperlihatkan gambaran-gambaran bahwa dia sudah mulai mengalami yang namanya masalah pubertas ya. Perubahan-perubahan Ya, dalam kita tubuhnya bilangnya ya. puber, padahal sebelumnya ada satu masa lagi, yaitu Apa itu? telars, pubers, kemudian baru menars. Ya. Jadi kalau telars itu dia di buah dada ya, payudaranya. Jadi payudaranya udah mulai kelihatan sedikit menonjol. Nah, itu biasanya di usia 8, 9, 10 ya. Kemudian diikuti dengan pertumbuhan dari rambut-rambut kemaluan, yaitu pubas ya.
Nah, baru kemudian akhirnya dia mengalami menstruasi yang pertama kali. Seperti Oke, itu. baik. Jadi tanda-tandanya itu ya, Ya. pubertasnya pada wanita ya. Nah, Fitri. ya dok, sebenarnya siklus menstruasi itu yang benar itu berapa hari sih dok? Soalnya aku punya sahabat ya, dalam sebulan itu bisa menstruasi sampai 2 kali loh dok. Oke. Itu berlebihan atau bagaimana? Yang masuk dalam mens normal adalah dari 25 sampai 35 hari sekali. Jadi kalau seorang perempuan yang mempunyai Siklus siklus pendek, jadi dia setiap 25 hari sekali, tentu kan kalau kita 1 bulan kan kurang lebih 30 hari. Nah, dalam 1 bulan itu dia bisa mendapatkan mens 2 kali. Jadi belum tentu dia nggak normal. Jadi sebaiknya seorang perempuan itu menandai kapan sih hari kalender pertama. ya? Iya, betul. Kalender menstruasi oke. Nah, sendiri. sebaiknya seperti itu. Iya, iya, Ya. dok. Makanya jangan patokannya tanggal, Fit. Soalnya aku kaget tiap kali ketemu kok dapet mulu. Gitu. Kamu berapa kali kalau dapet gitu? Oh, ratusan. Nggak Oke. bercanda, Dok. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Dokter Sama-sama, Caroline atas sampai informasinya. Iya. Nah selanjutnya kita masih ada informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os. Selamat datang kembali ke Dokter Os Indonesia. Sekarang saya sudah bersama dengan seorang wanita cantik yang ternyata sedang hamil yang ketiga kalinya nih ya. Iya, Wah. benar sekali. Apa kabar, Baik, apa dokter? kabar? Tampaknya sehat selalu ya. Aduh, mudah-mudahan deh, dok, sampai melahirkan sehat terus. Amin. Semoga semuanya lancar. Ini udah 3 kali nih ya. Iya, nggak Nggak kapok-kapok. kapok-kapok ya. Nanti rencananya mau tetap berpuasa nggak nih? Kan menyambut bulan Ramadan juga kan ya. Nah, itu dia nih. Baru pertama kali aku hamil pada saat mau bulan puasa. Jadi enaknya gimana nih, dok? Boleh nggak sih sebenarnya wanita hamil itu puasa? Nah, itu sebenarnya harus dikonsultasikan dulu nih ke dokter. Jadi kalau memang kondisinya itu normal, sebenarnya nggak ada masalah. Mau berpuasa itu boleh. Tapi memang kondisi puasanya tuh berbeda dengan orang yang tidak sedang hamil tentunya. Oke. Nah, saya ada beberapa tipsnya nih. Oh ya, Mau mau tahu nggak? dong, mau tahu dong. Nah, untuk menjalani puasa bagi wanita hamil, yang pertama bisa melakukan hal seperti ini. Misalnya pada saat sahur, konsumsi perbanyak protein, daging-dagingan, ikan, nah protein yang mengandung lemak juga, itu sangat baik untuk menjaga laparnya lebih lama. Oke. Jadi kalorinya juga tinggi, semangat untuk menjalani puasanya juga ada. Kemudian perbanyak konsumsi minuman, ya minuman air putih dan juga disertai dengan 1 gelas susu hangat untuk mencegah anemia tentunya pada ibu hamil. Gitu. Jadi, tapi ada nggak, dok, kondisi yang dilarang nih? Pokoknya kalau wanita hamil ada kondisi yang seperti ini, seperti apakah yang sama sekali jangan deh, mendingan nggak usah puasa gitu? Tentunya ada, karena biasanya nih kalau wanita hamil itu mengalami gangguan kesehatan seperti misalnya mengalami diabetes mellitus pada saat hamil, atau misalnya mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Nah, itu juga bisa. Tapi bukan cuma itu aja. Ibu menyusui juga sebaiknya tidak disarankan untuk menjalani puasa karena ini bisa mengganggu produksi ASI. Kalau misalnya produksi ASINya berkurang seiring dengan berkurangnya makanan, nah itu susah lagi ntar ngebalikinnya lagi untuk memperlancar produksi ASINya lagi. Oke, aduh. Nah, terus sepanjang puasa Ya. nanti Indah juga harus mengurangi aktivitas sebenarnya. Jadi lebih banyak istirahat. Iya. Jangan melakukan aktivitas yang berat gitu ya. Oke, jangan terlalu Kemudian berat. Jangan stres. Dinikmatin aja. Kelaparannya dinikmatin aja. Nah, supaya nggak kelaparan, akhirnya buka gimana? puasanya seperti ini. Nah, seperti apa tuh? Nah, waktu buka puasa, jadi pertama minum yang hangat dulu, minuman hangat. Jadi biasanya kan langsung nyari yang dingin-dingin. Nah, itu padahal justru memperlambat metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi lebih baik cari hangat, kemudian agak manis-manis sedikit ya, mengandung glukosa yang simpel. Jadi bisa langsung diserap oleh darah, mengembalikan daya tahan tubuh kita sehingga energinya kembali lagi. Oke, seperti buah-buahan ya, dok, ya, glukosa simpel. Nah, ada kurma di sini, Kurma, kemudian juga misalnya kolak. Nah, misalnya buah-buahan juga boleh. Oke. Kemudian juga harus diperbanyak makanan setelah sholat misalnya. Setelah sholat baru makan besar, nanti setelah sholat tarawih nyemil-nyemil sedikit, boleh buah-buahan lagi, dan juga tentunya hindari teh dan kopi. Oh, gitu ya, dok. Oke. Satu lagi pertanyaan nih, dok. Apa yang mengharuskan wanita hamil itu membatalkan puasanya?
Oke, kondisinya nih ya, yang pertama kalau misalnya dia muntah-muntah terus, lebih dari 3 kali. Nah, itu bahayanya nanti bisa mengidap dehidrasi, ya, dan kalau sudah seperti itu, apalagi disertai dengan diare, nah itu juga nggak boleh. Apalagi kalau perutnya sakit melilit, itu juga sebaiknya tidak. Terus kalau menjalani puasanya, itu juga lemas, kemudian pusing, matanya berkunang-kunang, apalagi sampai keringet dingin. Nah, itu artinya dia sudah tidak kuat menjalankan puasa. Takutnya nih, nanti sang janinnya kekurangan asupan nutrisi yang baik, dan dia juga mengalami hipoglikemi namanya. Oh gitu ya dok. Jadi lebih baik dibatalkan kalau sampai Kalau begitu sampai ya. seperti itu. Oke deh dok, saya juga ada tips nih dok. Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi selama hamil di bulan puasa, aku minum Prenagen Mami UHT. Rangkaian nutrisi lengkap yang mengandung gizi penting untuk tumbuh kembang janin. Tinggi asam folat untuk mencegah resiko cacat tabung saraf otak. Kandungan zat besi bersama asam folat dan vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah. Zat besinya telah melalui proses mikroenkapsulasi sehingga dapat diserap tubuh lebih banyak, dan inulin untuk meningkatkan asupan serat pangan harian serta kalsium. Prenagen Mami UHT kemasan praktis, siap minum dan kapan saja untuk memenuhi nutrisi ibu terutama saat sahur dan berbuka puasa. Dengan 2 pilihan rasa yaitu coklat dan vanilla malt. Prenagen ahlinya nutrisi kehamilan dan menyusui. Dan pemirsa jangan lupa juga ikuti kuis Prenagen. Prenagen Mami dalam kemasan apakah yang praktis diminum kapan saja dan di mana saja? Kirimkan jawaban ke Twitter Dr. Oz Indonesia dan mention ke Twitter Prenagen @PrenagenWorld. Oke, terima kasih banyak tipsnya Indah kalau. Thank you. Semoga kehamilannya nanti berjalan dengan lancar ya. Baik, pemirsa masih banyak tips menarik di Dr. Oz Indonesia, jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Baik, kembali lagi di Dokter Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang cukup sering mungkin Anda dengar, bahkan di keluarga Anda saat ini ada yang mengalaminya dan biasanya suka identik dengan masalah usia. Namun saat ini penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi sekarang sudah tidak melihat usia lagi. Benar Dokter Daniel? Benar Apa kabar? sekali. Kabar baik, luar biasa Iya, Dokter kita Yan. akan membahas mengenai penyakit hipertensi, suatu penyakit yang sangat umum. Beberapa penelitian bahkan adanya report mengenai jumlah penderita hipertensi itu sekitar 1 miliar atau sekitar 26% penduduk dunia mengalami hipertensi. Berarti banyak sekali ya Dokter Iya. Yan, ternyata banyak sekali dari kita mungkin. Kalau kita belum berarti kita harus cegah begitu. Benar. Dan juga apabila kita memiliki penyakit yang diturunkan secara genetik atau kita sebutnya primer, jadi sudah didapatkan dari pada saat kita muda begitu, kita harus aware lagi. Dan satu lagi yang sekarang ini justru banyak adalah berkaitan juga dengan pola lifestyle. Artinya pada saat muda barangkali tidak mengalami hipertensi, tetapi setelah bertambahnya usia karena pola lifestyle yang kurang baik, kurang tepat, kurang olahraga, misalkan kurangnya aktivitas fisik, lalu makanannya banyak berlemak, Iya. dan juga diabetes dan lain sebagainya. Faktor-faktor itu yang dapat secara sekunder mempengaruhi pembuluh darah di dalam tubuh kita, mempengaruhi jantung kita, mempengaruhi seluruh salurannya, dan terjadilah pressure yang tinggi atau tekanan yang tinggi dalam pembuluh darah kita yang kita sebut sebagai hipertensi itu sendiri. Iya, yang harus dikhawatirkan adalah dampak jangka panjang dari penyakit hipertensi ini jika tidak terkontrol angkanya, yaitu pertama kayak stroke, ya. Oh, benar Lalu sekali, adanya Dokter. beberapa gangguan yang berkaitan dengan organ ginjal. Iya, betul. Kemudian jantung. Jantung ya. pasti. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita demo yuk. Ini apa di depan kita? Ini ada sebuah peragaan mengenai jantung dan pembuluh darah kita. Ya. Mari kita mulai. Nah, ini saya Oke. nyalakan. Wow. Nah, inilah yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita. Ya. Artinya darah kita kan mengalir setiap saat, setiap waktu. Harus. Dipompa oleh jantung. Iya. Jantung itu bagaikan pompa di dalam tubuh kita. Nah, pompa ini setiap saat dia akan memompa dan mengalirkan darah untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita dari Benar. mulai ujung kaki sampai otak kita. Iya. Nah, apabila misalkan ini pembuluh darah kita ini mengalami kekakuan, Ya. kenapa? Karena mungkin komplikasi diabetes, karena mungkin kita terlalu banyak makanan yang berlemak, gitu. Sehingga pembuluh darah ini mengalami kaku. Dan pembuluh darah ini karena kaku dia tidak dapat Menyesuaikan. melebar dan menyempit, Oke. menyesuaikan. Nah, menyesuaikan itu
istilahnya kalau melebar vasodilatasi. Iya. Dia tidak bisa vasodilatasi. Justru kadang-kadang dipengaruhi seperti di perkotaan ya dokter Rian, terjadilah stres misalnya begitu, terjadilah juga kontriksi, namanya vasokonstriksi, di mana kalau diperagakan seperti ini. Ini kan alirannya dia normal dokter Rian. Tetapi apabila terjadi vasokonstriksi, terjadilah pembuluh darah yang menjadi lebih sempit ya, karena dia volumennya menyempit dan aliran darah akan menjadi kuat. Iya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini peragaannya. Nah, tekanan yang menjadi kuat ini berbahaya. Pertama, apabila tekanan darah yang tinggi ini berlangsung begitu lama, maka jantung sebagai pompa akan mengalami bengkak. Iya. Jantungnya akan mengalami akhirnya tidak bisa lagi mengkompensasi pressure yang begitu tinggi itu, darah tinggi ya. Nah, yang kedua, apabila tekanannya itu sebentar tinggi, sebentar dia pelan lagi, itu tidak stabil, sehingga apabila ada plak-plak yang terdapat di dalam pembuluh darah dapat setiap saat dia menjadi tidak stabil dan copot. Iya. Dan apabila menyumbat pada jantung lagi, mengalami jantung koroner. Apabila menyumbat pada otak, mengalamilah dia Stroke. pada Iya. ginjal, gagal ginjal. Nah, seperti Iya. itu. Pada dasarnya hipertensi ini bisa dikontrol dengan cara apa? Tentunya kita memeriksakan diri kita ke dokter atau layanan kesehatan dengan menggunakan alat khusus, dan apabila Anda dideteksi atau didiagnosa oleh dokter Anda adalah penderita hipertensi, mulailah untuk memperbaiki gaya hidup. Meskipun saat ini Anda belum periksa, tapi tetap gaya hidup harus diperbaiki. Ya, dalam arti di sini diperbaiki atau mengontrol hipertensi ini bisa dengan berbagai cara. Satu, perhatikan aktivitas fisik kita. Ya, karena bagaimanapun aktivitas fisik salah satunya adalah olahraga rutin bisa menurunkan resiko penyakit hipertensi. Lalu jaga berat badan, ya. Ya, dalam bentuk adalah berat badan yang normal sesuai dengan usia dan tinggi badan kita saat ini. Lalu yang terpenting lagi adalah asupan garam. Garam merupakan salah satu asupan yang cukup meningkatkan risiko kita terkena hipertensi. Buah dan sayuran itu adalah satu hal yang juga harus diperhatikan, ya. Nah, berbicara masalah buah, Ya. terdapat sebuah buah, Sebuah buah, ya. sebuah buah gitu ya. Jadi buah yang sebetulnya adalah warisan dari alam Indonesia ini yang kita sebut sebagai buah manggis. Kita sudah familiar dan sering sekali memakan buahnya. Tetapi kadang kita tidak sadar akan apa yang terdapat di dalam kulit dari buah manggis ini. Nah, kulit dari buah manggis ternyata sering sekali diteliti oleh ilmuwan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan di dalamnya ini terdapat suatu efek yang sangat baik. Ya, efek yang sangat baik yang merupakan salah satu sumber dari antioksidan yang kuat yang didapat dari senyawa alpha-mangostin di dalam kulit buah manggis itu yang berwarna merah keunguan, tentunya yang diambil ekstraknya. Nah, ternyata efek dari alpha-mangostin ini didapatkan suatu relaksasi dari pembuluh darah kita. Nah, apabila pembuluh darah kita itu mampu mengalami relaksasi, mampu mengalami vasodilatasi tadi, maka diharapkan dia dapat membantu kita dalam menjaga aliran darah tetap lancar dan juga tekanannya dapat berkurang. Nah, inilah yang kita harapkan apabila kita mencegah hipertensi, sehingga bukan dalam waktu yang cepat begitu ya, apabila kita misalkan mengkonsumsi ekstrak dari kulit buah manggis ini terus kita tekanannya langsung turun, bukan seperti itu. Karena konteks pencegahan adalah lebih baik, lebih sehat, maka kita harus mengkonsumsinya secara teratur untuk dapat memperoleh efeknya yang baik tersebut, mulai dari antioksidan hingga membantu dalam menurunkan tekanan darah, mencegah hipertensi maupun komplikasinya. Iya, semakin besarnya resiko penyakit hipertensi yang bisa terjadi tidak hanya pada laki-laki tapi juga pada wanita, tidak hanya orang tua tapi juga dewasa, dalam arti di sini remaja, karena berkaitan banget dengan yang namanya lifestyle. Selain itu juga berisiko dari keturunan ya atau keluarga. Oke, lifestyle ini adalah salah satu kunci untuk memperbaiki kita menurunkan risiko penyakit. Terima kasih Dokter Daniel atas informasinya. Masih banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dr. Oz Indonesia. Saya masih bersama Fitri di sini. Oke, Dok. David, ini kan kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus kalau Fitri sendiri ada nggak keluhan-keluhan yang dialami selama menjalani puasa? Iya, kalau aku sendiri kan biasa berhadapan dengan penonton, dengan klien. Palingan aku yang selalu bermasalah tuh mengenai bau mulut nih, Dok.
Jadi kurang Iya kan? percaya diri ya? Iya, jadi kayak kurang percaya diri gitu. Kalau nyanyi itu kayaknya agak-agak nggak pede gitu. Tapi itu Gimana? kebiasaan umum sih emang Fitri. Karena memang kita puasa nih, Bener. nggak makan selama 12 jam lebih. Betul. Nah itu akibatnya kuman-kuman yang ada di mulut itu bisa berkembang biak. Oke. Karena produksi air liur ikut menurun. Nah solusinya sebenarnya mudah. Apa tuh, Dok? Tentu yang pertama adalah dengan ini. Oh, sikat. Sikat gigi. Tapi memang benar, gosok gigi itu penting sekali ya, boleh dilakukan sampai membersihkan ke ujungnya. Jadi jangan lupa di bagian ujung belakang itu juga harus dibersihkan karena itu biasanya tempat makanan yang tersimpan. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya kuman itu berkembang di sana. Nah, itu bau mulut jadi makin kuat nantinya. Waduh, kalau kemudian- ibarat kata bau naga ya. Nah, itu bau naganya. Tapi juga ada satu hal lagi, yaitu di lidah. Lidah kita tuh sarang kuman istilahnya. Oh, Kalau gitu tidak ya, Dok, dibersihkan ya? dengan baik. Soalnya selama ini aku cuma gosok giginya doang. ya, Dok. Lidahnya enggak nih ya? Enggak. Nah, lidahnya itu paling penting. Jadi lidah itu selain menggunakan sikat khusus lidah, bisa menggunakan sikat gigi juga. Jadi yang halus ya, jangan terlalu kasar, diarahkan ke bawah. Oke. Tapi yang lebih efektif juga dengan ini. Oh, tunggu. Buat apa nih, Dok? Buat apa ya? Ini sendok. Buat makan. Intinya buat ngerok gitu. Oh. Mengerok lidahnya pelan-pelan supaya lapisan liur ya sebenarnya lapisan putih yang ada di atas bagian lidah itu ikut terangkat dan terbuang. Oh, Jadi bau oke. mulutnya pun ikut hilang. Oh, iya dong. Gitu. Baik. Kemudian juga dibantu dengan obat kumur tentunya, mouthwash ya. Mouthwash ini membantu membersihkan makanan-makanan sisa yang ada di sela-sela gigi yang tidak terjangkau dari sikat gigi tadi. Oke, baik, Ya, baik. kemudian itu juga dibantu dengan ini. Oh, buah-buahan. Tapi Apel. hanya apel aja? Apel atau buah-buahan beri-berian. Strawberry, blueberry, oke. blackberry gitu. Kenapa apel? Kenapa tuh, Dok? Kenapa apel ya? Karena memang dia bisa mengurangi bau mulut Oh, gitu. secara efektif. Jadi lebih baik makan apel ini ya perbanyak di saat sahur. Kemudian buah beri juga boleh. Dan kurangin makanan yang berbau menyengat. Karena kalau makanannya sudah berbau menyengat, otomatis bau nafas kita juga ikut menyengat juga. Bau naga tadi. Jadi jangan makan pete kali ya. Jangan dulu lah ya, jangan dulu. Apalagi kalau mau nyanyi kayak Fitri nanti kan. Bahaya. Oke, Dok. Terus ada apa nggak lagi? keluhan lainnya? Oh iya, Dok, biasanya ini kan kita kan nggak minum ya seharian, kita kekurangan cairan, suka dehidrasi, bibirku suka kering, Kering Dok, ya. terus pecah-pecah Nah tuh, itu tadi. sakit. Udah tahu kan? Karena dehidrasi. Bener, oh, Makanya lebih banyak minum air putih di saat sahur. Jadi waktu sahur ya. Kurangin teh, kopi. Oh itu juga ngaruh. Dikurangin supaya kita nggak dehidrasi. Jadi cairannya tetap terjaga di badan kita. Tapi ada solusinya juga sih Apa untuk tuh, bibir. Jadi bisa menggunakan ini dia. Wow. Handuk. Heeh. Diberikan ke air hangat, Heeh. kemudian digosokkan ke daerah bibir kita, ya sampai kulit yang kering itu mengelupas, dan kemudian dibantu dengan pemberian dari madu. Oh. Nah, madu ini boleh dioleskan ya di bibir ketika malam hari mau tidur, atau mungkin minum aja 3 sendok madu saat sahur. Selain menjaga vitalitas ya untuk daya tahan tubuh, dia juga bagus banget untuk kulit dan bibir. Oh, oke. Banyak Gitu. banget manfaatnya ya, Dok, Nah, ya. atau mungkin sesimpel ini aja, lip balm, jangan lupa dibawa kemana-mana. Oke. Gitu. Terus yang Waduh. terakhir jangan lupa nih, Apa tuh, Dok? yang paling penting biasanya orang kalau kering bibirnya Fitri gimana? Aku suka Dijilat? Dijilat sama kopek-kopek. Itu dia jangan. Aduh, Dok. Karena kalau tanpa kita sadari nih, Iya, kadang kan nggak sadar habis gitu. ya, aduh, kering. Gatel, aduh kering kan suka, duh kering nih, kopek-kopek dijilat-jilat. akhirnya jilat-jilat, akhirnya berdarah deh, Dok. nah itu dia udah gitu tambah kering lagi. Kalau kita makin dijilat, makin kering Oh, dia. gitu. Terus akhirnya nggak boleh ya? Nggak boleh, jangan dijilat-jilat. Oh, Gitu. aduh. Baik, terima kasih banyak Fitri atas kehadirannya di Dokter Iya, Indonesia. terima kasih banyak, Dok. Informasinya bermanfaat banget. buat Amin, kita. semoga juga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Sekarang Fitri akan bernyanyi untuk kita. Silakan Fitri. Terima kasih, Dok. Bentar ikut goyang juga. Ikut gaya, tenang aja. Lagi semuanya, ayo. Hey. A, B, G, 2, tingkahmu semakin gila. Tak peduli apa yang kau rasa. Tak peduli anak bininya di rumah. Emang engkau penjahat wanita. Lagi A, B, G,
semakin